Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bung Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan salam sehat saya kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter, Ibu Alivia Rohma Idealis, SE MSc, serta saya sampaikan salam sehat saya kepada teman-teman saya kelas manajemen A angkatan 2019 saya banggakan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan mempresentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu saya sendiri Firdaus Anggora Putra dengan NIM 06, serta ada saudara Aldi Ardiansyah dengan NIM 04, serta ada saudari Wiwi Kristiningrum dengan NIM 17. Sebelum kita masuk ke pembahasan yaitu interest rate atau suku bunga, kita akan mengetahui secara garis besar apa itu ekonomi moneter. Ekonomi moneter adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pengaruh uang terhadap perekonomian. Ada beberapa ruang lingkup dari ekonomi moneter, saya akan menjelaskan 3. Yang pertama adalah fungsi dan peran uang terhadap perekonomian. Yang kedua ada pengaruhnya terhadap uang yang beredar. Yang ketiga ada fungsi dari bank sentral. Setelah kita mengetahui apa itu ruang lingkup ekonomi moneter, kita akan dapat mengetahui sistem penciptaan uang. Yang pertama adalah tingkat bunga, suku bunga, dan pasar uang, serta kita dapat mengetahui tentang kebijakan moneter. Seharusnya ya, semakin banyak jasa keuangan perbankan di negara Indonesia diimbangi dengan banyaknya seorang yang mengetahui apa itu suku bunga dan tingkat bunga ataupun segalanya. Tapi pada prakteknya saya mengetahui bahwa banyak sekali warga-warga negara kita yang belum mengetahui apa itu suku bunga, perilaku suku bunga, fungsi suku bunga, dan dampaknya terhadap perekonomian. Mereka belum tahu. Bahkan ada yang belum mengetahui pengertian dari suku bunga sendiri. Maka dari itu, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan, mempresentasikan, dan memberitahu kepada kalian semua apa itu suku bunga dan pengertian-pengertian lainnya. Semoga pada presentasi kali ini kita dapat mengetahui tentang suku bunga dan bisa berguna bagi kalian. Semoga saja nanti apa yang kalian dapatkan bisa berguna. Dan untuk apabila dari penjelasan kami belum ada yang dimengerti, dipersilakan bertanya untuk teman-teman. Setelah kita tadi mengetahui garis besar gambaran tentang ekonomi moneter, kita akan langsung menuju ke pembahasan yang sesungguhnya, yaitu pembahasan tentang kesempatan kali ini sesuai dengan judul interest rate atau suku bunga. Suku bunga sendiri terdapat berbagai pengertian secara global dan pengertian menurut ahli. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian secara global. Pengertian secara global adalah suku bunga adalah salah satu variabel yang terdapat dalam perekonomian. Suku bunga dapat mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama adalah mempengaruhi kehidupan sehari-hari serta mempengaruhi kesehatan perekonomian. Maka dari itu, suku bunga sangat dicermati dan diamati oleh negara karena memang dampaknya yang sangat luas. Setelah pengertian global, kita akan masuk ke dalam pengertian para ahli. Ada 2 ahli yang saya kutip, yaitu pertama dari Keynes dan yang kedua adalah Budiono. Menurut Keynes, suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan persen dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu per bulan dan per tahun. Dan menurut Budiono sendiri, suku bunga adalah harga yang dibayarkan apabila terjadi pertukaran pada harga Rp1 sekarang dan harga Rp1 nanti. Memang benar ya, suku bunga itu sangat banyak dampaknya kepada kehidupan sehari dan juga kepada perusahaan. Seperti apa contohnya? Seperti apabila ada kenaikan suku bunga yang sangat signifikan, itu menyebabkan perusahaan memiliki beban yang lebih untuk bisa membayarkan bunga dan kewajibannya, sehingga mempengaruhi profit dan keuntungan perusahaan dalam jangka waktu bisa per bulan, bisa per tahun. Setelah beberapa pengertian tadi, suku bunga terdapat 2 jenis, yaitu suku bunga real dan suku bunga nominal. Yang pertama adalah suku bunga nominal. Suku bunga nominal adalah jumlah rasio antara uang yang dibayarkan terhadap uang yang dipinjam. Itu artinya ketika kalian membayar uang yang kalian pinjam,
kalian juga harus membayarkan bunga yang kalian sepakati pada waktu awal peminjaman. Dan yang kedua adalah suku bunga real. Suku bunga real lebih menekankan pada jual beli uang yang dibayarkan kembali terhadap daya jual uang yang dipinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Kristiningrum, Prodi Manajemen. NIM saya 0117. Saya akan menjelaskan tentang teori tingkat suku bunga. Dan di sini ada dua, yaitu teori klasik dan teori Keynes tentang suku bunga. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu teori klasik. Teori klasik ini menjelaskan tentang fungsi tingkat bunga. Jika semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk menyimpan dana di bank. Sedangkan menurut teori Keynes tentang suku bunga, di sini dijelaskan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dan ada 3 motif. Motif pertama dari teori ini yaitu motif transaksi. Yang kedua ada motif berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah spekulasi. 3 motif ini bisa disebut dengan istilah liquidity preference. Slide keempat ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Nah, di sini ada 9 faktor. Yang pertama ada kebutuhan dana, di mana faktor ini dikhususkan untuk simpanan. Dan yang kedua ada target laba yang dipinjamkan. Target laba yang dipinjamkan di sini di mana jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman juga ikut membesar. Yang ketiga, ada kualitas jaminan. Kualitas jaminan yaitu mudahnya pencairan likuid jaminan yang diberikan, maka bunga pinjaman dapat ikut membesar. Nah, yang keempat ada kebijakan pemerintah. Yang kelima ada jangka waktu, di mana semakin panjang waktu peminjaman, maka bunganya akan mengikut semakin tinggi. Dan yang keenam ada reputasi perusahaan. Di sini yang dimaksud adalah bonafit suatu perusahaan. Jadi memungkinkan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil. Yang ketujuh, ada produk kompetitif. Nah, produk kompetitif ini yang dimaksud adalah produk yang dikeluarkan atau dibiayai itu laku keras di pasaran. Yang kedelapan, ada hubungan baik, di mana bunga pinjaman terkait dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau sebuah lembaga. Dan yang kesembilan, yaitu persaingan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang sekelompok berikut ini di slide yang berikutnya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Nah, di sini ada 9 faktor. Yang pertama, ada kebutuhan dana, di mana faktor ini dikhususkan untuk simpanan. Dan yang kedua ada target laba yang dipinjamkan. Target laba yang dipinjamkan di sini di mana jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman juga ikut membesar. Yang ketiga, ada kualitas jaminan. Kualitas jaminan yaitu mudahnya pencairan likuid jaminan yang diberikan, maka bunga pinjaman dapat ikut membesar. Nah, yang keempat ada kebijakan pemerintah. Yang kelima, ada jangka waktu, di mana semakin panjang waktu peminjaman, maka bunganya akan mengikut semakin tinggi. Dan yang keenam, ada reputasi perusahaan. Di sini yang dimaksud adalah bonafit suatu perusahaan. Jadi memungkinkan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil. Yang ketujuh, ada produk kompetitif. Perilaku tingkat suku bunga. Perilaku tingkat suku bunga itu ada 4 poin. Yang pertama yakni perubahan keseimbangan tingkat suku bunga. Jadi tingkat bunga berbagai sekuritas bergerak searah atau berhubungan positif
sehingga analisis penentuan suku bunga tingkat suku bunga cukup pada satu sekuritas, yaitu obligasi. Yang kedua yakni preferensi likuiditas atau penawaran dan permintaan uang. Analisis preferensi likuiditas menjelaskan penentuan tingkat bunga melalui keseimbangan penawaran dan permintaan uang. Analisis preferensi likuiditas dari pasar uang dihubungkan dengan penawaran dana pinjaman pada pasar obligasi. Yang ketiga yakni faktor penentu permintaan aset. Apa sih aset itu? Aset adalah bagian dari kekayaan yang bernilai. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan aset. Yang pertama yakni kekayaan, yang kedua yakni ekspektasi imbal hasil, yang ketiga resiko, dan yang keempat yakni likuiditas. Dan perilaku tingkat suku bunga yang terakhir yakni permintaan dan penawaran obligasi. Apa sih permintaan dan penawaran obligasi itu? Jadi permintaan dan penawaran obligasi itu adalah perubahan keseimbangan tingkat suku bunga terjadi akibat perubahan permintaan dan penawaran obligasi. Tadi kan saya menyebutkan beberapa kali likuiditas. Apa sih likuiditas itu? Likuiditas adalah kemudahan atau kecepatan suatu aset dikonversi ke dalam bentuk kas tanpa biaya yang besar. Dan selanjutnya, pengaruh tingkat suku bunga dalam perekonomian. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap perekonomian itu ada 4 poin dari kami. Yang pertama yakni tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan melakukan investasi, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ketika suku bunga itu naik, maka orang yang melakukan investasi cenderung menurun. Tapi sebaliknya apa? Ketika tingkat suku bunga itu rendah, maka orang yang melakukan investasi itu cenderung cenderung naik. Karena apa? Karena fluktuasi harga di pasaran itu cenderung menurun, tidak terus-terusan naik turun gitu. Terus yang kedua yakni tingkat suku bunga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal. Yang ketiga yakni tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Maksudnya di sini apa? Ketika tingkat suku bunga itu naik, maka orang yang melakukan transaksi di bank seperti menabung itu akan semakin banyak, karena dengan iming-iming bunga yang sekian itu akan berpengaruh terhadap keputusan orang untuk melakukan menabung di bank itu sendiri. Tapi sebaliknya, ketika tingkat suku bunga itu tinggi, maka orang yang melakukan transaksi di bank seperti utang itu akan cenderung menurun, karena mereka berpikiran dengan bunga yang semakin naik, mereka akan bingung untuk melakukan pelunasan itu sendiri. Terus yang terakhir yakni tingkat suku bunga dapat mempengaruhi volume uang yang beredar. Ketika tingkat suku bunga itu naik, maka uang yang beredar di pasaran atau di masyarakat itu akan lebih berkurang, karena mereka lebih memilih untuk melakukan investasi ataupun menabung dengan bunga sekian. Akan tetapi ketika tingkat suku bunga itu rendah, maka orang yang melakukan investasi itu akan cenderung menurun, tapi mereka akan memilih untuk membelanjakan uangnya daripada untuk melakukan investasi dan menabung. Mungkin itu tadi dari kelompok kami tentang penjelasan suku bunga ketika